Puji Tuhan, hari ini minggu kedua di tahun baru, tahun 2023, kita bisa kembali beribadah bersama, baik on-site maupun online. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini boleh datang kembali beribadah. Ini adalah sebuah kemurahan Tuhan bagi kami. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan kami mau setiap kami datang beribadah kepadamu, baik on-site maupun online, hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Kami mau ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Bapa lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, setiap ucapan hamba-Mu ini. Itu yang Tuhan inginkan untuk kami dengarkan dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara yang ada di tempat ini, jemaat CMC CB Rawit maupun yang mengikuti lewat online, Tuhan Yesus memberkati kita. Pastikan setiap ibadah kita tidak hanya sekedar beribadah, sekedar hadir, sekedar bernyanyi, sekedar duduk mendengarkan firman Tuhan, tapi pastikan kita sungguh-sungguh kehadiran kita itu betul-betul bukan merupakan sebuah rutinisme, tapi kehadiran kita karena Yesus hadir. Dan setiap kehadiran Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Lampu Merah. Haleluya. Saya tahu ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, kalau mengambil tema, menentukan tema, temanya langsung mengarah kepada sesuatu yang alkitabiah, sesuatu yang rohani, dan sebagainya. Ya, tapi saya mencoba untuk mengambil tema yang seperti ini, lampu merah. Apa sih? Kok khotbah lampu merah judulnya? Nah, ya, mari kita lihat apa yang kita mau dengar dari firman Tuhan tentang lampu merah. Saudara kekasih dalam Kristus, kalau dengar kata lampu merah, apa yang terpikir oleh saudara? Ada koran di Jakarta dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Koran itu namanya lampu merah. Oke. Apa yang terpikir, apa yang teringat oleh saudara ketika dengar kata lampu merah? Apa? Stopan, ya, lampu stopan. Baik, itu yang saya maksud. Saudara kekasih dalam Kristus, ada 3 lampu lalu lintas. Ya, tiap perempatan pada umumnya ada lampu lalu lintas. Warnanya ada 3. Satu warnanya hijau. Yang kedua warnanya kuning. Baru yang ketiga lampu merah. Ya, jadi 3 ya. Hijau, kuning, dan merah. Lampu hijau artinya apa? Jalan. Boleh nggak berhenti waktu lampu hijau? Enggak, dia apa? Klaksonin orang dari belakang. Ya. Lampu kuning artinya siap-siap untuk berjalan ataupun siap-siap untuk berhenti. Nah, itu peringatan. Yang masih lampu merah, kuning, siap-siap hijau. Yang lampunya merah, kuning, siap-siap untuk berjalan. Nah, kalau lampu merah artinya apa? Stop. Nah, oke, pintar ya. Lampu merah artinya stop. Tapi di sana ada yang beda. Lampu kuning itu artinya apa? Bukan siap-siap, makin kencang gitu ya. Ada juga lampu merah langsung ya
Nabrak aja langsung lampu merahnya. Oke. Lampu merah, saudara, artinya adalah stop. Artinya berhenti. Artinya tidak boleh. Artinya dilarang. Nah, itu artinya lampu merah. Jadi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Ada lampu merah. Tidak hanya di perempatan jalan. Supaya tidak terjadi tabrakan. Supaya tidak terjadi semrawut. Ya, ada lampu hijau, kuning, dan lampu merah. Setiap lampu merah harus ada yang berhenti. Harus ada yang stop supaya yang lain yang jalan. Hari ini kita dengar firman Tuhan berkata kepada kita, ada yang tidak boleh kita lakukan. Jangan kita lakukan. Stop, berhenti. Jangan terobos. Apa itu? Ada 5 hal, saudara. Ya, ada 5 hal, 5 jangan, 5 stop, 5 berhenti, 5 tidak boleh. Apa itu? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah lampu merah, stop. Jangan salahkan Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita Yohanes 11 ayat 21. Yohanes pasal 11 ayat 21. Judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Kita tahu cerita ini. Lazarus sakit. Yesus diminta untuk datang, tapi Yesus tidak segera datang, tidak cepat-cepat datang, sehingga akhirnya Lazarus meninggal. Ya. Yesus juga setelah dengar Lazarus meninggal, tidak cepat-cepat juga datang. Ya. 4 hari kemudian, ayat 17. Setelah dia berbaring dalam kubur, baru Yesus datang. Dan apa reaksi dari Marta? Ini dia yang kita baca di ayat 20. Reaksi Marta ketika Yesus datang, tapi saudaranya sudah meninggal. Ya, 1, 2, 3. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, kalau kita membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak menjawab, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, tidak setiap kejadian Tuhan langsung menjawab semua doa kita. Tuhan, tolong. Tuhan diam. Ya, sehingga kita bilang, Tuhan nolong tapi sudah terlambat. Bahkan bukan nolong terlambat, masih mending terlambat tapi nolong. Ini sama sekali Tuhan tidak menolong. Sepertinya Tuhan membiarkan. Akibatnya apa? Saya menghadapi masalah. Berbagai macam masalah bisa terjadi. Dan kalau masalah itu terjadi, ini yang harus kita lakukan. Stop, lampu merah. Jangan salahkan Tuhan. Ya. Tuhan, kenapa waktu saya sakit Tuhan tidak sembuhkan? Tuhan, ketika musibah terjadi, kenapa Tuhan tidak lalukan? Tuhan, kenapa terjadi saya harus tertipu dan sebagainya? Tuhan, kenapa terjadi saya harus disakiti oleh orang lain dan sebagainya? Jangan salahkan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kenapa? Tuhan tidak pernah salah. Mungkin Tuhan lambat, tapi dia tidak pernah terlambat.
Setiap apa yang Tuhan lakukan, itu semua sudah terukur. Kenapa? Tuhan lakukan yang terbaik. Dia menjawab lebih daripada yang kita doakan. Dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Semua pasti indah pada waktunya. Percaya itu. Ya. Jadi jangan pernah ada mulut kita ini mengatakan, Tuhan, gara-gara Tuhan sih. Coba Tuhan ada, saudara saya tidak akan meninggal. Coba Tuhan ada, pasti nggak akan begini, kacau dan sebagainya. Ah, Tuhan ini payah nih. Jangan pernah salahkan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ingat itu. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Ya. Yang kedua, kita baca 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-10. Ya, ayat ini cukup panjang, tapi saya hanya mengambil satu kata penting dari 3 Yohanes 1 ayat 10 ini. Ya. Sebagai sebuah ayat, dia cukup panjang. Tapi saya mau mengutip satu kata. Ya, mengingatkan kepada kita. Jangan lakukan ini. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-10. Sudah dapat kita baca sama-sama? 3 Yohanes 1 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Inti ayat 10 ini ada suatu perbuatan, ada suatu ucapan yang tidak baik. Itu dia. Nah, saya tadi katakan, saya mau mengutip satu kata dari ayat 10 yang cukup panjang, yang isinya adalah perbuatan, tindakan, kelakuan, kata-kata yang tidak baik. Kata itu adalah kata meleter. Nah, ini kata yang mungkin dalam 1 tahun belum tentu pernah kita ucapkan. 10 tahun pun belum tentu kita pernah mengucapkan. Jangankan mengucapkan, dengarkan pun kadang-kadang nggak pernah. Kita nggak pernah ngomong kata meleter. Orang lain pun nggak pernah kita dengar kata meleter. Baca pun mungkin kita nggak baca. Meleter. Apa ini ya? Ini bahasa Indonesia kah? Ya jelas ini bahasa Indonesia. Karena ada di Alkitab kita yang berbahasa Indonesia. Tapi memang kata-kata ini meleter jarang kita dengar. Jarang kita baca. Sekarang saya mau tanya, saudara tahu nggak apa arti kata meleter? Baru dengar, apa ya? Meleter. Nggak pernah dengar tuh. Ya, oke. Saya buka kamus untuk memastikan apa itu meleter. Meleter artinya adalah ucapan yang terus-menerus. Jadi nggak berhenti satu kali. Terus saja, terus saja, terus saja, terus saja. Merepet, ngedumel, menggerutu. Itu dia ucapannya terus-menerus dengan tidak tentu maksud tujuannya apa. Gitu ya. Nah, biasanya yang paling suka ini perempuan atau laki-laki, ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya, siapa aja lah. Ya, meleter. Yang kedua, lampu merah. Jangan meleter. Stop meleter. Tidak boleh meleter. Ya. Apa itu meleter? Itu tadi. Merepet, ngedumel, menggerutu, keluh kesah. Tuhan saya begini sih. Semuanya tentang keluhan, keluh kesah, ketidakpuasan, dan sebagainya kepada Tuhan. Nah, ada sebuah pujian, lagu lama, jarang dinyanyikan. Lagunya kurang lebih seperti itu. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Itu
itu lagu diciptakan oleh orang yang meleter atau oleh orang yang puas. Pasti orang yang puas. Sehingga dia bisa menyanyikan, membuat syair, membuat nada dengan kata-kata, ku sungguh puas. Puas dengan Yesus. Tapi kalau orang yang tidak puas dengan Tuhan, dapat segini, tetap nggak puas. Dikasih ini, tetap nggak puas. Kenapa? Karena diminta 10, dapatnya 8. Nggak puas, mulai menggerutu. Ini Tuhan gimana sih? Saya mintanya 10 aja, nggak dikasih. Dikasihnya cuma 8. Orang lain tuh, dikasih 20, dikasih 50, dikasih 100. Kemarin saya lewat dengan istri saya, melewati sebuah rumah 2 lantai. Pagar tertutup, halaman penuh dengan rumput-rumput liar, tanaman-tanaman liar. Artinya apa? Rumah itu tidak dihuni. 2 lantai. Di kompleks yang tanahnya pasti 1 meter itu ya mungkin berapa juta ya. Dan saya bilang, Mam, ada banyak orang nggak punya rumah. Bahkan gubuk pun nggak punya. Tapi ini orang punya rumah 2 lantai. Dan dibiarkan tidak dihuni, terlantar, semak-semak. Sehingga mungkin saja, kalau saya bilang, aduh sayang ya, ini orang menyia-nyiakan. Tapi ada mungkin orang bilang begini, gimana itu lihat Tuhan? Tuhan kasih pada orang lebih dari 1 rumah, bahkan sampai dia sia-siakan, nggak dia syukuri, nggak dia pakai, nggak juga dia sewakan, orang bisa tempati, dibiarkan begitu. Saya, jangankan rumah begitu, gubuk pun saya nggak punya, itu meleter namanya. Ya, stop saudara, stop, jangan ngedumel. Sebab dari ngedumel berasal dari perasaan kecewa, akhirnya masuk ke nomor 1, jadi menyalahkan Tuhan. Ya, jangan anggap enteng ya, nggak apa-apalah, meleter saja, tidak boleh. Saudara, saya ingin bertanya, boleh nggak mengeluh kepada Tuhan? Mengeluh, boleh. Ya, mengeluh Tuhan, aduh, ini masalahku berat. Karena itu Tuhan, bukan menyalahkan. Tuhan, aku mengeluh masalahku berat. Gara-gara Tuhan sih. Bukan begitu. Tuhan, masalahku berat. Tapi aku percaya, seberat apapun masalahku, Tuhan sanggup. Tuhan, tolong ya. Boleh nggak gitu? Boleh. Ya. Jadi bedakan meleter dengan mengeluh ya. Awas, dari mengeluh yang boleh, jangan berkelanjutan jadi merepet. Awas, hati-hati. Ya, tapi kalau kita betul-betul punya iman, mengeluh pun kita nggak akan. Yang ada adalah apa? Sungguh puas. Puas dengan dia. Artinya apa? Berkecukupan. Jangan minta berlebihan, sehingga akhirnya nggak puas. Nggak puas artinya mengeluh. Mengeluh artinya bisa meleter. Ya, yang pertama, lampu merah pertama adalah jangan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, jangan meleter, jangan merepet, jangan ngedumel. Ngedumel bahasa apa? Bahasa Jawa ya. Jangan berkeluh kesah, jangan ngomong sesuatu yang akibatnya menyalahkan Tuhan. Jangan lakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kita baca Mazmur 119. Mazmur 119. Ayatnya yang ke-9. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kelakuan, perbuatan, ucapan harus dijaga. Yang ketiga, lampu merah ketiga adalah jangan bikin malu nama Tuhan. Yunus yang bersalah, tapi orang akan salahkan bukan Yunusnya, tapi Tuhan. Tuh, Yunus katanya orang Kristen, tapi kelakuannya itulah Kristen. Ujung-ujungnya siapa yang dipermalukan? Tuhan. Apalagi Yunus aktif melayani, tapi begini, tuh aktivis Kristen. Apa itu? Dasar Kristen. Tuhan lagi yang disalahkan, Tuhan lagi yang dipermalukan. Suatu ketika ada orang bilang begini kepada saya, Pak Yunus, kenapa nama gereja Bapak disebut Cabai Rawit? CMC Cabai Rawit, Christian Ministry Church, Gereja Pelayanan Kristen Cabai Rawit. Kenapa enggak Alkitabiah, Pak? Kenapa enggak rohani, Pak? Pakailah nama-nama rohani, banyak, Pak. Kenapa? Saya bilang begini, Pak, tidak salah memilih nama-nama rohani. Sama, nama-nama orang pun bisa namanya si Tejo, bisa namanya si Andi, bisa namanya si Budi, tapi ada orang yang memilih Paulus, Yohanes, Petrus, Daud, Samuel, nama-nama Alkitab. Bagus. Tapi saya bilang, Pak, mari kita pergi ke penjara, lembaga pemasyarakatan. Nama-nama Paulus ada nggak di situ? Ada. Nama Yohanes ada nggak di situ? Ada tuh. Nama-nama Kristen ada nggak yang ada di dalam penjara? Artinya sebagai narapidana. Ada nggak? Ada tuh. Ya. Jadi lebih dari sekedar memilih nama, yang penting adalah kelakuan. Lebih baik namanya tidak rohani, tapi kelakuannya rohani, daripada namanya rohani. 4 namanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tuh, seluruh Injil diambil sama dia. 4 nama itu melekat pada satu orang. Tapi kelakuannya ajubillah. Minta ampun. Lebih baik namanya tidak rohani, tidak alkitabiah. Tapi ucapan kelakuannya betul-betul rohani dan alkitabiah. Saudara, jangan bikin malu nama Tuhan. Dengan apa? Dengan ucapan, dengan kelakuan kita. Jaga kelakuan. Mudah dijaga. Dewasa lebih dijaga, tua apalagi terus dijaga. Sebab kan kebanyakan anak muda yang banyak hilaf kan. Nah, udah dewasa kan sudah lebih pengalaman, tidak lagi hilaf. Apalagi sudah tua, tambah bijak. Jangan permalukan nama Tuhan dengan ucapan dan kelakuan kita. Mungkin tanpa sadar kita mengucapkan apa-apa sih orang bilang, kok gitu ya? Ini kan lidah kan tak bertulang kan, luncur aja, enak aja ngomong. Paling setelah itu sorry, tapi sudah keluar kata-kata yang tidak baik, tidak bisa kembali. Sekali kata-kata kita menyakiti hati orang, minta maaf beribu kali pun itu sudah tersakiti. Sekali kelakuan kita keliru, salah, mau memperbaikinya pun tidak semudah yang kita lakukan. Karena itu jangan bikin malu, jangan permalukan nama Tuhan dengan ucapan dan kelakuan kita sebagai anak-anaknya. Itu yang ketiga. Yang pertama apa saudara? Jangan salahkan Tuhan. Yang kedua, jangan merepet, jangan ngedumel ya kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Jangan bikin malu nama Tuhan. Yang keempat, jangan menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Aduh. Ibrani 6 ayat ke-6. Jangan perbuatan kita jadi menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Cukup satu kali Yesus disalibkan.
Kepala dikasih mahkota duri. Tubuh penuh dengan luka. Darah mengalir. Sudah disalib tangan dan kaki dipaku. Masih ditombak lagi. Penderitaan yang luar biasa. Jangan salibkan Yesus untuk kedua kali. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Ibrani 6 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bagaimana cara kita bisa menyalibkan Yesus kedua kali? Yaitu dengan cara berbuat dosa. Karena dosa Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Sehingga seluruh dosa manusia bisa menjadi putih suci kembali dan layak untuk bertemu dengan Yesus. Tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Untuk itu darah dicurahkan, nyawa dikorbankan. Dan hari ketiga dia bangkit kembali. Dia sudah menang. Jangan dibuat lagi jadi kalah. Jangan dibuat lagi harus naik lagi kayu salib. Dengan apa? Dengan kita melakukan dosa. Jangan salibkan Yesus untuk kedua kali. Cukup satu kali. Ya, karena itu jaga kelakuan kita, saudara. Jaga ucapan kita, jaga hidup kita. Tahun 2021, ketika saya ditawarkan, Yunus mau jadi pendeta? Saya tanya, itu apa ya jadi pendeta ya? Apalagi jadi pendeta, tapi tidak jadi gembala. Itu apa? Saya berdoa, Tuhan, dulu sebelum ini, 2021, saya pernah akan dilantik menjadi pendeta hampir 2 kali. Tapi nggak jadi. Sekarang tahun 2021, ada tawaran lagi, mau jadi pendeta? Bagaimana Tuhan? Kali ini yang ketiga kali, nggak usah lagi? Atau bagaimana? Saya berdoa. Untuk apa jadi pendeta kalau tidak jadi gembala? Kalau jadi gembala, akan jadi gembala yang seperti apa? Setelah saya berdoa, dan berdoa, Tuhan kasih hikmat. Gereja kecil, gereja cabai rawit. Saya tulis sebuah buku dan jadi konsep gereja cabai rawit. 17 Oktober 2021, gereja CMC Cabai Rawit ditahbiskan dengan gembala sekaligus ditahbiskan sebagai pendeta Yunus Timotius. Kenapa? Ada banyak alasan, ada banyak pertimbangan kenapa saya mau jadi pendeta dan mau jadi gembala. Dari sekian banyak alasan, argumentasi, pertimbangan, saya mau sampaikan kepada saudara. Satu pertimbangan menurut saya, bagi saya pribadi, sangat kuat, sangat mendukung, sehingga saya mengambil keputusan menjadi seorang pendeta. Apa itu? Begini, dengan menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala, maka rem saya menjadi jauh lebih pakem. Apa pakem ya? Kuat. Itu istilahnya ya. Rem itu kuat ya. Kuat kan tenaga gitu ya. Apa kalau rem itu dia ya itulah pakem lah. Istilah yang saya kenal adalah pakem. Enggak direm gitu ya. Akhirnya cekel. Aduh, ini rem gimana sih? Mending nggak pakem begini. Berhenti tapi nabrak dulu gitu ya. Pakem itu rem saya dalam hidup akan menjadi lebih pakem. Dalam hal apa? Saya mau ngomong yang tidak baik, saya akan bilang, Yunus, kamu pendeta loh. Saya mau pergi ke tempat yang tidak baik, Yunus, kamu pendeta loh. Saya mau melakukan sesuatu, kelakuan, perbuatan yang tidak baik, Yunus, kamu pendeta loh. Waduh, saya bilang, Tuhan, tidak ada yang lebih pakem daripada yang ini. Daripada seorang Yunus yang hanya seorang pengacara, bebas
kemana-mana pun bebas, ngapain pun bebas, tapi menjadi seorang pendeta selalu ada peringatan. Yunus, kamu pendeta loh, kamu gembala loh. Jadi apa? Jaga kelakuanmu, jaga ucapanmu. Jangan salibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Jangan lakukan sesuatu yang membuat Tuhan menjadi disalibkan kedua kali dengan melakukan dosa. Wow. Ada banyak pertimbangan saya mau memilih menjadi pendeta. Dan salah satu pertimbangannya sudah saya sebutkan. Membuat rem saya pakem. Mau mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Yunus, engkau pendeta. Jaga ucapanmu. Yunus, engkau pendeta. Jaga kelakuanmu. Mari saudara, lampu merah keempat. Jangan menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya dengan cara melakukan dosa. Jaga tetap kelakuan kita bersih. Ya, kelakuan kita tetap suci. Tetap hal yang baik yang berkenan di mata Tuhan. Terakhir, lampu merah yang terakhir. Ya. Kita baca Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayatnya yang ke-10. Ini peringatan, betul-betul peringatan yang luar biasa. Jangan sampai kita melakukan hal ini. Karena kalau kita lakukan, dosanya tak terampuni. Lampu merah kelima. Lukas 12 ayat 10. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa apa? Menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, awas, hati-hati. Jangan menghujat Roh Kudus. Lampu merah kelima. Jangan pernah menghujat Roh Kudus. Kita melawan anak manusia, kita melawan Yesus, diampuni. Tapi Roh Kudus yang diutus setelah Yesus naik ke surga, jangan sekali-kali kita hujat. Apa arti kata hujat atau menghujat? Menghujat artinya ada beberapa kata. Kalau kita lihat di kamus, ada beberapa kata sebagai persamaan atau pengganti kata menghujat. Saya ambil beberapa. 1, menghujat itu mencela. Menghujat itu menghina. Menghujat itu memaki. Menghujat itu mengumpat. Jadi nggak hanya, kamu percaya Roh Kudus? Tidak. Itu saja sudah tidak boleh. Tidak percaya Roh Kudus, rohnya Yesus, berarti tidak percaya Yesus. Berarti menolak Yesus, menolak dia sebagai juru selamat. Itu pun tidak boleh. Karena apa? Upah kita adalah maut, dosa. Ya, kematian kekal selama-lamanya. Tapi menerima Yesus, kita diselamatkan. Mengatakan saya tidak percaya Roh Kudus, itu sudah salah. Mengatakan saya tidak percaya Roh Kudus, itu sudah salah. Apalagi Roh Kudus. Apa itu? Roh Kudus sekali. Roh Kudus. Oh, yang gitu ya? Begitu dia percaya. Itu mah kerjaan orang gila itu. Jadi Kristennya apa? Kristen gila itu. Percaya Roh Kudus. Ini hanya contoh ya. Nah, bukan yang sesungguhnya. Jangan lakukan hal seperti itu, saudara. Saudara tidak percaya Yesus, saudara salah-salahkan Yesus, masih terampuni dosa kita. Tapi sekali memaki, menghina, mengumpat, menolak Roh Kudus, dosanya apa? Tidak terampuni. Jangan main-main dengan hal itu. Ada gereja yang tidak percaya Roh Kudus, silakan. Akibatnya tanggung sendiri. Tapi jangan sampai menghujat. Ya, jangan sampai menghujat. Karena apa? Dosanya tidak terampuni. 5 hal sudah kita dengarkan, sudah kita ketahui hari ini, saudara kekasih dalam Kristus.
lampu merah, stop, berhenti, jangan lanjutkan, jangan dilakukan. Apa itu? Yang pertama apa tadi? Menyalahkan Tuhan. Yang kedua, apa? Jangan ngomel. Yang ketiga, jangan bikin malu nama Tuhan. Yang keempat, jangan menyelipkan Yesus untuk kedua kalinya. Dan yang kelima, awas, jangan menghujat Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kita, jangan melakukan hal seperti itu. Benar-benar kita taati, kita lakukan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Dan kalau sudah begitu, percayalah, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, mencukupkan semua kebutuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih sudah kami dengarkan firman-Mu. 5 hal yang tidak boleh kami lakukan, terutama yang kelima, menghujat Roh Kudus. Tuhan, kami mau taat, melakukan apa yang Kau firmankan, untuk tidak melakukan 5 hal tersebut. Intinya Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan ucapan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikutinya lewat Zoom, lewat Facebook, dan nanti mengikutinya di YouTube. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan mencukupkan semua apa yang mereka butuhkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.